Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo halayak ramai. Kita akan membahas lagi pertanyaan netizen plus 62 ya. Yaitu tentang, kita bacakan saja ya. Minyak wangi itu banyak dipakai orang ketika sholat Jumat, memakai pakaian yang diolesi dengan minyak wangi. Kalau Al-Quran itu najis, berarti salat orang itu tidak sah. Yang saya tanyakan, najis atau sucikah alkohol itu? Ya, ini adalah netizen plus 62 yaitu dari Indonesia yang bertanya tentang minyak wangi dari alkohol. Kita jawab bersama-sama ya, halayak ramai. Kata alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu alkohol. Alkohol ya, wawu panjangnya. Rumusnya adalah C2H5 min OH. C karbonium, artinya zat arang. H berarti hidrogenium, maksudnya zat cair. Dengan demikian C2H5OH artinya persenyawaan antara dua atom zat arang dengan dua atom zat cair. Alkohol semacam ini disebut alkohol absolutus, yaitu alkohol 99%, sedangkan 1% adalah air. Pelan-pelan saja ya berayah, halayak ramai teman-teman. Pengertian alkohol sangat luas. Gliserin sebagai dasar obat peledak nitrogliserin juga termasuk alkohol. Spiritus bakar juga alkohol, tetapi ia sudah dicampur dengan racun yang disebut metanol supaya jangan diminum orang. Nanti kalau diminum ya. Ternyata metanol itu sendiri juga alkohol. Kalau mau baca buku alkohol dalam pandangan Islam dan ahli-ahli kesehatan halaman 21. Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih dahulu, baik dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud, Jairi ataupun lainnya. Akan tetapi masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat kita lihat dalam pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh penelitian kami dalam menetapkan hukum najis atau sucinya alkohol itu, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara mereka. Lebih jelasnya akan kami ungkapkan di bawah ini. Ulama India berpendapat bahwa alkohol itu hukumnya najis, sama dengan tuak khamar. Oleh karena itu alkohol tidak boleh dipergunakan untuk campuran obat atau minyak wangi dan sebagainya. Kalau dipergunakan niscaya menjadi najislah semua itu, dan tidak boleh diminum atau dibawa salat sebelum dicuci terlebih dahulu, sama halnya dengan najis-najis yang lain. Alasannya alkohol itu adalah khamar, tuak yang sudah terang haram atau najis hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs asun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, tuak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, atau kalau sekarang slot, judi ya. Tersebut dalam sebuah hadis sahih
an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah tua dan setiap yang memabukkan adalah haram. Riwayat Muslim, kitab Sahih Muslim, juz 2 halaman 200. Dengan dalil-dalil itulah para ulama India berpendapat bahwa alkohol itu najis. Muhammad Rasid Ridho berpendapat alkohol bukanlah khamr atau tua, dan bukan pula hanya terdapat dalam tua, melainkan ada juga dalam bermacam-macam tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan. Bahkan banyak pula dalam campuran air pembersih sesuatu yang kotor. Kalau alkohol itu najis, tentu haram memakan roti yang dalam adonannya ada alkohol. Haram pula memakai tapai sebagai di dalamnya adalah alkohol. Bahkan haram memakai sebagian besar tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang di dalamnya ada alkohol. Hal ini bertentangan dengan nas kitab dan sunnah yang menghalalkan memakan yang telah disebutkan itu. Menurut Profesor Dr. Andes H. Muhammad Yunus, alkohol itu suci, bukan najis. Bahkan menjadi salah satu tiang dalam bidang farmasi. Campuran obat-obat penting dalam ilmu kedokteran masa sekarang, serta masuk pula sebagai campuran dalam bermacam-macam barang penting seperti cat, minyak wangi dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah tinotur of iodine, amat banyak manfaatnya, misalnya untuk membersihkan luka dan sebagai penyembuh bermacam-macam penyakit. Alasan yang menyatakan bahwa alkohol itu suci adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa alkohol itu najis. Oleh sebab itu boleh dipergunakan untuk campuran obat, membuat cat, campuran minyak wangi dan sebagainya. Baca buku Soal Jawab Hukum Islam halaman 3338 karangan Profesor Dr. Andes Haji Mahmud Yunus. Menurut Dr. Ahmad Asyarabashi, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, alkohol itu suci, bukan najis. Ketika ditanya apakah alkohol itu najis atau suci dan apakah boleh dipergunakan sebagai campuran minyak wangi, beliau menjawab sebagai berikut. Komisi Fatwa Universitas Al-Azhar telah ditanya. Bunyi pertanyaannya persis seperti pertanyaan ini. Komisi Fatwa tersebut menjawab bahwa alkohol itu menurut pendapat kebanyakan ulama adalah bukan najis. Demikian segala benda yang terdapat campuran alkohol tidaklah najis. Pendapat inilah yang kami pilih karena alasan kuat demi menghilangkan kesempitan yang terjadi bagi pendapat yang mengatakan alkohol najis. Kitab Yasalunnaka Fiddin Hal Hayat, juz 2 halaman 30 dan juz berapa ini? V1 halaman 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan dia Allah sekali lagi tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Qiyas Al-Hajj 78. Al-Hajj itu adalah kalau tidak salah haji, ya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Bahwasanya agama itu adalah mudah. Kitab Dalilul Falihin juz 1 halaman 383. Berlandaskan kepada pokok-pokok Al-Quran dan hadis sahih, lahirlah kaidah khusul fikih yang berbunyi, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kitab Al-Asbah wan Nazair halaman 5. Itulah antara lain dalil-dalil yang ditemukan oleh para ulama berpendapat bahwa alkohol itu suci, bukan najis. Mereka tidak sependapat kalau alkohol itu disamakan dengan
khamr atau tua. Bahkan mengenai khamr tua itu sendiri ada ulama yang berdebat suci. Para ulama yang berpendapat bahwa khamr tua itu suci adalah Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, Imam Dawud Zahiri, dan Imam Syaukani. Dari uraian tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Alkohol itu suci bukan najis, sebab tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan bahwa alkohol itu najis, meskipun haramnya meminumnya karena dapat memabukkan. Sesuatu yang diharamkan meminumnya tidak harus selalu dihukumi najis. Racun dan ganja haram dimakan dan diminum, tapi ia suci bukan najis. Oleh sebab itu oleh dipergunakan untuk campuran minyak wangi dan sebagainya. Jadi orang yang ketika al-salat memakai pakaian yang telah diolesi minyak wangi, salatnya dipandang sah. Hal ini sesuai dengan fatwa Syahid Muhammad Rashid Ridha, Syekh Dr. Ahmad Asy-Syarabasi, Profesor Dr. Andes Haji Mahmud Yunus, dan sesuai pula dengan hasil keputusan Komisi Fatwa Universitas Al-Azhar Mesir. Akan tetapi menurut pendapat para ulama India, alkohol itu najis. Ya biarkanlah ulama India ya. Kita di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.